Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana membuat skema basis data yang dapat digunakan dalam pemrograman. Di sini saya menggunakan MySQL versi 8 sebagai server basis data. Sedangkan untuk tools pembuatan skema, saya akan menggunakan MySQL versi Community Edition. Ini adalah tampilan dari MySQL Workbench. Pada toolbar sebelah kiri, kita dapat menemukan beberapa menu yaitu MySQL Connection, Models, dan Migration. Kita akan membuat model basis data kita yang pertama. Untuk itu, teman-teman dapat memilih menu model. Menu model adalah menu yang berada di tengah-tengah dengan simbol seperti beberapa kotak dengan garis-garis yang menghubungkannya. Pada halaman ini akan terdapat beberapa model dari basis data yang pernah dibuat. Jika kita hendak membuat model yang baru, kita dapat menekan tombol plus yang berada pada bagian heading dari halaman ini. Ini adalah tampilan dari MySQL Workbench jika kita menambahkan model yang baru. Pada tampilan ini terdapat beberapa bagian seperti Model Overview, Physical Schemas, Schemas Privileges, SQL Scripts, dan Model Nodes. Sekarang kita akan menentukan dahulu nama skema atau nama basis data untuk studi kasus kita. Teman-teman dapat mengubahnya dengan cara melakukan double klik untuk bagian Physical Schemas pada tab MyDB. Setelah itu akan muncul sebuah tab baru di bagian bawah, di mana kita dapat mengubah nama MyDB. Saya akan memberikan nama skema adalah DemoDB. Setelah menentukan nama skema, kita akan membuat diagram yang di dalamnya terdapat relasi antara entitas atau tabel. Sebagai informasi, diagram yang dibuat akan menggunakan model Crowfoot. Untuk membuat diagram yang baru, kita cukup double klik pada Add Diagram. MySQL Workbench akan membuka sebuah tab baru yang menampilkan sebuah panel untuk desain tabel. Kita dapat menambahkan tabel, view, dan stored prosedur dalam panel tersebut. Di bagian sebelah kiri dari panel designer ini terdapat sebuah toolbar yang memuat beberapa buah objek yang dapat digunakan untuk membuat tabel, view, bahkan stored prosedur. Tentu juga toolbar ini dilengkapi dengan objek relasi antar tabel. Pada studi kasus kita kali ini, kita akan membuat sebuah entitas atau tabel sederhana. Untuk menambahkan sebuah tabel pada diagram, kita dapat memilih menu toolbar untuk pembuatan tabel atau menekan tombol T pada keyboard. Setelah memilih menu pada toolbar atau menekan tombol T, klik panel di bagian yang masih kosong. MySQL Workbench akan membuatkan sebuah tabel default dengan nama Table 1. Untuk mengubah nama Table 1, kita cukup melakukan double klik pada nama tabel tersebut, sehingga MySQL Workbench akan membuka jendela untuk editing tabel di bagian bawah. Jendela ini berisi beberapa tab lain seperti Fields, Indexes, Foreign Keys, Triggers, Insert, dan lain-lain. Pada tab Fields, kita dapat menentukan nama kolom beserta jenis dan panjang data yang ditampung di kolom tersebut. Tab Indexes berfungsi membuat dan menentukan indeks dari tabel yang dibuat. Tab Foreign Keys digunakan untuk menentukan kolom target dan referensi yang digunakan dalam relasi antar tabel. Tab Insert digunakan untuk memasukkan data default pada tabel ini. Studi kasus yang akan saya bahas kali ini cukup sederhana. Saya akan mengganti nama table 1 menjadi user, di mana tabel user akan memiliki 5 buah field atau kolom yaitu ID, _name, +_name, username, dan password. Kolom ID akan bertipe INT, sedangkan keempat kolom lainnya akan memiliki tipe varchar. Jika kita menggunakan varchar pada sebuah kolom, terdapat nilai default yang sudah diberikan oleh MySQL Workbench yaitu 45 karakter. Kita dapat mengubah nilai ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sebuah kolom pada tabel dapat diberikan beberapa atribut lainnya seperti PK, NN, UKI, dan lain sebagainya. PK merupakan atribut yang mendefinisikan primary key, NN adalah not null, UKI adalah unique, B adalah binary, UN adalah unsigned,
ZF adalah zero fill, AI adalah auto increment, dan G adalah generated. Beberapa atribut ini hanya terdapat pada kolom dengan tipe data tertentu. Saya akan mengambil contoh UN dan AI. Atribut UN dan AI hanya dapat diberikan ke kolom dengan tipe data bilangan seperti small int atau int. Sedangkan atribut PK dan NN dapat diberikan ke seluruh tipe data apapun. Dalam studi kasus yang kita kerjakan saat ini, saya akan memberikan atribut AI untuk kolom ID dan memberikan atribut NN untuk kolom first underscore name, username, dan password. Langkah berikutnya, kita akan memberikan beberapa buah data default ke tabel user. Kita akan menuju ke tab Insert dan memasukkan beberapa data tersebut. Terdapat hal yang perlu diperhatikan pada saat memasukkan data pada tabel user. Di awal, kita sudah menentukan bahwa primary key dari tabel ini adalah ID, dan ID sudah diberikan atribut auto increment. Karena sudah diberikan atribut auto increment, kita tidak perlu memasukkan data ke kolom ini. Setelah selesai memasukkan data default, kita harus menekan tombol centang hijau pada Apply Changes. Hal ini dilakukan agar data tersebut tersimpan dan dapat dimasukkan langsung menjadi data di server pada tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah proses mengubah skema menjadi basis data atau disebut Forward Engineer. Proses ini dapat diakses via menu Database, kemudian memilih menu Forward Engineer. Pastikan Anda sudah menjalankan MySQL Server sebelum melakukan proses ini. Tahap pertama dari Forward Engineer adalah menentukan parameter untuk koneksi kita. Pada tahap ini, kita tidak perlu mengubah nilai apapun. Tahap kedua adalah menentukan opsi dalam proses Forward Engineer. Karena pada studi kasus yang kita buat sudah memiliki data default, maka opsi untuk Generate Insert Statements for Tables akan saya centang. Opsi lain yang juga sering digunakan adalah Generate Drop Schema. Tahap ketiga adalah memilih objek dari skema ini yang akan dimasukkan dalam MySQL Server. Kita dapat melihat bahwa hanya terdapat sebuah objek untuk table. Tahap keempat adalah melakukan review untuk hasil Generate SQL yang akan dieksekusi. Tahap kelima adalah tahap di mana Forward Engineer akan dieksekusi. Jika terjadi error, maka error pada saat Forward Engineer akan ditampilkan di tahap ini. Setelah selesai melakukan proses Forward Engineer, kita akan melihat apakah memang benar basis data dan tabel tersebut sudah dibuat. Saya akan menuju ke tab Home dan memilih MySQL Connection untuk koneksi yang ada di PC yang digunakan. Pada navigator panel, terdapat daftar nama skema atau basis data yang ada pada koneksi di komputer yang saya gunakan. Tercatat bahwa nama skema DemoDB sudah ada, dan di dalamnya terdapat sebuah tabel yaitu tabel user. Kita akan melihat isi dari tabel tersebut apakah sesuai dengan data yang kita masukkan pada perancangan tabel. Sekian video mengenai pengenalan MySQL Workbench serta perancangan basis data dan tabel yang sederhana. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.